Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Sri Rahayu Aristianingsih, MPD, karena telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan terkait laporan kewirausahaan program studi ilmu gizi yaitu Gimbap Box Mix Salad pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syafa Amalia dengan teman saya. Saya Marsha Amalia Azhara, NIM 23 11 01 065. Saya Umi Zakiatul Umaro dengan NIM 2311011005. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan terkait tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu eksekutif summary. Itu pada bagian eksekutif summary ini kami memperkenalkan terkait usaha yang kami rancang, yaitu Gimbap Box Mix Salad. Usaha ini bergerak di bidang kuliner sehat dengan mengusung konsep Healthy Korean Meal Box, yang dimana produk kami ini merupakan perpaduan antara gimbap khas Korea dengan salad segar dalam satu kemasan praktis. Nah, untuk ide usaha ini juga muncul karena kami melihat adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk sehingga membutuhkan makanan yang praktis namun tetap sehat dan juga bergizi. Selain itu, tren Korean Chef juga membuat makanan Korea semakin diminati oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Nah, untuk keunggulan Gimbap Box ini terletak pada penggunaan bahan-bahan yang premium, yang segar, kandungan gizi yang seimbang, juga serta kemasan yang lebih praktis sehingga mudah dibawa. Nah, untuk target pasar kami adalah pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat. Berharap Gimbap Box juga dapat menjadi alternatif makanan cepat saji yang lebih sehat dan bernilai gizi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, deskripsi perusahaan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan siap saji dengan konsep Healthy Korean Meal. Usaha ini kami buat sebagai implementasi mata kuliah kewirausahaan berbasis Islami, sehingga kami tidak hanya belajar menyusun bisnis plan, tetapi kami juga menjalankan usaha secara langsung mulai dari proses produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga evaluasi hasil penjualan. Ide usaha ini muncul karena saat ini kan makanan khas Korea itu sangat diminati oleh mahasiswa ya tentunya. Eh, Namun sebagian besar produk yang beredar itu masih lebih menonjolkan cita rasa tanpa memperhatikan keseimbangan gizinya. Karena itu kami menghadirkan inovasi berupa gimbap yang dipadukan dengan mix salad dalam satu kemasan yang praktis. Untuk mission statement, Gimbap Box Mix Salad kami menghadirkan makanan bergaya Korea yang sehat, bergizi, higienis, dan terjangkau dengan tetap mengutamakan kualitas produk, kepuasan pelanggan, serta menerapkan nilai-nilai kewirausahaan Islami. Eh, Pernyataan ini tuh menjadi pedoman bagi kelompok kami dalam menjalankan usaha mulai dari memilih bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Tujuan kami bukan hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga memberikan makanan yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi para pelanggan. Selanjutnya, visi perusahaan. Visi Gimbap Box Mix Salad ini menjadi usaha kuliner yang mampu untuk menghadirkan makanan praktis bergaya Korea dengan cita rasa yang lezat, kandungan gizinya yang lebih seimbang, serta kualitas yang tetap terjaga. Kami berharap produk ini itu dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat, khususnya mahasiswa dan juga generasi muda yang menginginkan makanan praktis dengan harga yang tetap terjangkau.
Selanjutnya, misi perusahaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu menyediakan makanan yang praktis, namun tetap memperhatikan keseimbangan gizinya, lalu menggunakan bahan baku yang segar, berkualitas, halal, dan diproduksi secara higienis, lalu memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, sebenarnya. Lalu menetapkan harga yang sesuai dengan daya beli mahasiswa, terus untuk melakukan inovasi sesuai perkembangan tren kuliner, serta menjalankan usaha dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah sesuai dengan prinsip kewirausahaan Islami. Adapun business value, nilai utama yang membedakan Kimbap Box Mix Salad dengan produk sejenis, yakni adanya mix salad yang menggunakan kubis ungu. Jadi kami menggunakan, kan biasanya itu kimbap kan hanya disajikan tanpa salad atau menggunakan kubis putih ya. Jadi kubis ungu ini membuat tampilan makanan itu menjadi lebih menarik sekaligus memberikan kandungan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Seperti itu. Untuk lokasinya, proses produksi dilakukan di Laboratorium Dietetik Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik karena memiliki fasilitas yang memadai untuk pengolahan makanan serta mendukung penerapan higien dan sanitasi. Sementara itu untuk penjualannya, kami kemarin dilakukan di kegiatan bazar kewirausahaan berbasis Islami di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yang menjadi lokasi yang strategis karena banyak dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, dan pengunjung lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Yang pertama ada founder. Kimbap Box ini itu didirikan kelompok kami sebagai bentuk implementasi mata kuliah kewirausahaan Islami yang mengintegrasikan kreativitas bisnis dan juga prinsip pangan sehat, higienis, dan juga bernilai gizi. Founder ini bertanggung jawab dalam menyusun konsep bisnis, menentukan arah pembangunan usaha, melakukan pengambilan keputusan strategis, dan juga mengkoordinasikan seluruh anggota tim supaya setiap progres bisnis berjalan sesuai dengan tujuan. Lalu ada anggota tim, di sini kami terdiri dari 3 orang dan juga memiliki pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi masing-masing dan seluruh kegiatan bisnis ini dapat terlaksana secara efektif. Yang pertama ada Mbak Alia sebagai ketua atau founder. Di sini tugasnya itu untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, melakukan perencanaan bisnis, pengawasan produksi, pengambilan keputusan, dan juga evaluasi usaha. Lalu ada Mbak Zakia sebagai manajer produksi. Di sini tugasnya itu mengelola pengadaan bahan baku, proses produksi, menjaga mutu produk, dan juga memastikan standar kebersihan selama proses pembuatan. Lalu ada saya sendiri, Marsha Amalia, sebagai manajer pemasaran dan keuangan. Di sini tugasnya itu mengelola promosi, media sosial, pelayanan pelanggan, pencatatan transaksi, dan juga penyusunan laporan keuangan serta evaluasi penjualan. Lalu di sini ada struktur organisasi dan juga job desk. Yang pertama, ini ada ketua tadi Mbak Alia, lalu untuk produksi ada Mbak Zakia, dan pemasaran ada saya sendiri. Job desk-nya itu founder itu bertanggung jawab untuk keseluruhan operasional usaha mulai dari proses konsep bisnis sampai pemasaran. Lalu ada divisi produksi. Di sini produksi ini bertugas melakukan pengadaan bahan baku. Lalu ada pemasaran dan keuangan. Di sini itu bertanggung jawab untuk pencatatan seluruh transaksi, penghitung biaya produksi, dan juga laporan laba rugi sederhana, dan mengevaluasi kondisi keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi dijelaskan mengenai produk dan juga jasa yang kami tawarkan. Hadirnya Kimbap Box ini adalah untuk meningkatkan konsumsi makanan cepat saji yang umumnya masih tinggi lemak, gula, dan juga natrium, tetapi rendah serat. Selain itu,
produk kimbap yang beredar juga masih lebih menonjolkan cita rasa dibandingkan keseimbangan gizinya. Jadi sebagai solusi, kami menghadirkan kimbap mix salad yang mengombinasikan kimbap dengan salad segar sehingga menghasilkan makanan yang lebih lengkap dari segi gizi. Produk ini juga mengandung sumber karbohidrat dari nasi, protein dari ayam dan telur, serta vitamin, mineral, dan serat dari berbagai sayuran. Nah, komposisi produk ini kami terdiri dari nasi, lalu nori premium, ayam, telur, wortel, timun, selada, kubis, ungu, jagung manis, serta pilihan saus mentai ataupun mayones. Nah, selain menjual produk untuk berbagai acara, serta pelayanan melalui media sosial agar lebih memudahkan konsumen. Lalu kami juga ingin menjelaskan terkait nilai tambahan atau value proposition dari Kimbap Box yang menjadi pembeda dibandingkan produk sejenisnya. Yang pertama, kami menggabungkan kimbap dan salad dalam satu kemasan, sehingga konsumen juga mendapatkan makanan yang lebih lengkap dan seimbang. Yang kedua, kami menggunakan bahan-bahan yang premium, yang segar sehingga kualitas produk tetap terjaga. Yang ketiga, kandungan gizinya lebih seimbang karena mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga serat. Yang keempat, produk ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat yang sedang menjalani pola hidup sehat maupun program diet karena komposisi gizinya itu lebih baik dibandingkan makanan cepat saji pada umumnya. Nah, selain itu, produk kami juga diproduksi secara higienis, mudah dibawa kemana-mana, serta memiliki harga yang tetap terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama ada deskripsi industri. Industri makanan siap saji di Indonesia sendiri ini mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan. Di sini, meningkatnya populasi budaya Korea atau Korean Wave juga mendorong tingginya minat masyarakat terhadap makanan khas Korea termasuk kimbap ini. Nah, kondisi ini menjadi peluang bisnis yang menyajikan bagi kita, yaitu pelaku usaha kuliner. Lalu ada target pembelian. Di sini itu target utamanya yaitu komunitas healthy life, ada mahasiswa juga karena kita melakukan bazarnya di ruang lingkup kampus, pelajar dan pencinta makanan Korea dengan kisaran usia 15-35 tahun. Kelompok konsumen ini umumnya memiliki mobilitas tinggi sehingga membutuhkan makanan yang praktis namun juga tetap bergizi. Selain itu ada target pasar sekunder, yaitu karyawan kantor dan juga masyarakat umum yang membutuhkan alternatif menu makan siang atau makan malam yang mudah dikonsumsi dengan harga yang terjangkau dan penyimpanan yang praktis. Produk ini memiliki potensi untuk diterima oleh berbagai kalangan. Lalu ada kompetitor. Dalam menjalankan suatu usaha itu, tentunya analisis kompetitor merupakan salah satu aspek penting yang tujuannya itu untuk mengetahui posisi produk di pasar, mengidentifikasi keunggulan dan juga kelemahan pesaing, dan juga menentukan strategi yang tepat supaya produk memiliki daya saing. Secara umum, karena kita melakukan bazar di ruang lingkup kampus, tentunya kompetitor utama kita yaitu ada kantin kampus dan juga ada pedagang yang berjualan di sekitar kampus. Lalu kompetitor Kimbap Box ini juga dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu ada restoran atau kafe Korea, UMKM yang menjual kimbap secara daring atau online, dan juga usaha rice bowl atau lunchbox yang menyasar konsumen mahasiswa serta pekerja. Lalu ada beberapa tips untuk cara supaya menghadapi kompetitor. Yang pertama, diferensiasi produk, yaitu menyajikan kimbap dengan bentuk box siap santap yang dilengkapi salad sayur sehingga lebih praktis dan juga memiliki nilai gizi yang lebih baik. Lalu ada strategi harga, dengan menentukan harga yang kompetitif dan juga terjangkau bagi mahasiswa tanpa mengurangi kualitas bahan baku maupun cita rasa produk. Lalu ada peningkatan kualitas produk,
Di sini itu menggunakan bahan baku segar, menjaga sanitasi dan higien selama proses produksi. Lalu ada pelayanan yang responsif, dengan menerima sistem pre-order, memberikan respon cepat terhadap pertanyaan maupun keluhan pelanggan dan juga menjaga hubungan baik melalui media sosial. Lalu ada inovasi produk. Di sini berupa pengembangan varian isi gimbap seperti saus. Di sini kami ada variannya yaitu dengan saus mentai. Lalu ada tambahan protein seperti ayam dan juga sosis maupun ada paket bundling dengan minuman. Tetapi di sini produk kami itu bundling dengan salad, jadi kimbap dengan salad. Lalu ada pemasaran digital melalui proses promosi aktif di Instagram, TikTok maupun WhatsApp menggunakan konten yang menarik, testimoni pelanggan serta program promo berkala untuk meningkatkan brand awareness. Lalu ada proyeksi. Proyeksi pasar gimbap box ini disusun berdasarkan hasil analisis tren konsumsi masyarakat, karakteristik target konsumen, dan juga peluang pasar yang tersedia di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan itu terbentuk loyalitas konsumen dan juga usaha diproyeksikan mengalami pertumbuhan penjualan secara bertahap. Di sini kami menargetkan pada bazar kemarin itu 20 box, tetapi kami lakunya itu sepertinya lebih dari 20 box, sekitar 25 box. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Marsha tadi, untuk daftar kompetitor, dalam menjalankan usaha ini kami itu menyadari bahwa terdapat beberapa kompetitor yang menawarkan makanan dengan target pasar yang hampir sama. Kompetitor tersebut itu meliputi restoran atau kafe Korea, lalu UMKM yang menjual kimbap melalui media sosial, lalu penjual rice box atau itu nasi bento, serta berbagai pelaku usaha kuliner di sekitar kampus. Untuk kompetitor ini itu tidak kami anggap sebagai hambatan, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas makanan, pelayanan, dan juga inovasi sehingga produk kami ini memiliki daya saing. Selanjutnya, analisis kompetitor. Hasil analisis menunjukkan bahwa restoran Korea memiliki keunggulan pada variasi menu dan juga cita rasa yang autentik. Tetapi kan harga yang ditawarkan itu relatif lebih tinggi. Kalau UMKM penjual kimbap itu menawarkan harga yang lebih terjangkau, tetapi hanya menjual kimbap saja tanpa tambahan salad. Sementara itu rice box dan juga bento memang praktis, tapi tidak memiliki konsep makanan Korea. Dibandingkan dengan kompetitor tersebut, kimbap box mix salad kami memiliki pembeda, yaitu tambahan mix salad dengan kubis ungu. Lalu bahan-bahannya yang digunakan itu juga bahan yang segar, penyajian yang praktis dalam food box, serta harganya itu yang sesuai dengan daya beli mahasiswa. Selanjutnya, bisnis benchmark. Dalam mengembangkan usaha ini, kami melakukan benchmarking dengan mempelajari beberapa usaha kuliner yang telah memiliki pelanggan tetap. Hal-hal yang kami jadikan acuan itu meliputi pemilihan bahan baku yang berkualitas, penerapan kebersihan selama proses produksi, penetapan harga yang sesuai dengan target pasar, lalu strategi promosi melalui media sosial, lalu pentingnya menerima masukan dari pelanggan sebagai bahan evaluasi. Namun kami tidak meniru konsep usaha yang sudah ada. Kami tetap menghadirkan identitas sendiri melalui penggunaan kubis ungu pada mix saladnya, penyajian yang praktis, dan juga konsep makanan Korea yang dipadukan dengan sayuran segar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Mic-nya Al. Selanjutnya, strategi pemasaran ini kami menggunakan konsep marketing mix atau 4P yang dipadukan dengan strategi positioning. Dari sisi positioning ini, kami ingin Gimbap Box dikenal sebagai makanan sehat bergaya Korea yang praktis dan juga bergizi. Menggunakan bahan yang premium dan memiliki harga yang terjangkau pada aspek produk. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas bahan baku, memberikan kemasan yang menarik, serta terus melakukan inovasi menggunakan menu agar konsumen ini memiliki lebih banyak pilihan. Dan juga dari aspek harga, kami menetapkan harga yang kompetitif sesuai dengan kualitas produk dan juga menyediakan berbagai promo seperti paket bundling ataupun potongan harga pada momen tertentu. Jadi pada aspek place ini atau penjualan ini dilakukan melalui sistem pre-order, melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, lalu bazar, serta kerjasama dengan sekolah maupun kampus. Sedangkan pada aspek promotion, kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi utama melalui konten edukasi, foto produk, video singkat, dan juga testimoni dari pelanggan, giveaway, dan juga kolaborasi dengan food reviewer atau lokal untuk meningkatkan brand dari awareness. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada finansial. Di sini financial merupakan suatu aspek penting dalam penyusunan bisnis plan karena digunakan untuk menilai kelayakan usaha dari sisi ekonomis. Melalui analisis finansial ini, kita dapat mengetahui besarnya biaya yang diperlukan dalam proses produksi, target penjualan, potensi pendapatan, serta keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha Gimbap Box ini. Seluruh perhitungan ini juga bagian yang disusun berdasarkan estimasi produksi dalam satu kali proses produksi yang menghasilkan sekitar 25 box gimbap. Sehingga data yang digunakan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis serta perencanaan pengembangan usaha di masa mendatang. Di sini yang pertama ada proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan ini merupakan estimasi jumlah produk yang dapat dipasarkan dalam periode tertentu. Di sini kami harga jual per box itu sekitar 20.000. Untuk targetnya kita sebenarnya itu mentarget 20, tapi kebetulan kemarin itu yang laku 25 box. Jadi di sini total volume penjualannya yaitu ada 500.000. Lalu untuk price per unit, di sini itu price per unit itu merupakan harga jual satu produksi gimbap kepada konsumen. Penetapan harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pasar, daya beli konsumen, serta keuntungan yang ingin diperoleh. Berdasarkan hasil perhitungan, harga jual satu box gimbap ini ditetapkan sebesar 20.000. Lalu ada total unit sold. Di sini yaitu jumlah produk yang ditargetkan untuk terjual dalam satu periode penjualan. Di sini kami mentargetkan itu 25 box dalam satu hari, yaitu selama bazar. Lalu ada sales volume. Ini pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sebelum dikurangi biaya produksi. Seperti contoh di sini ada price per unitnya yaitu 20.000 dikali total unit sold yaitu 25, menghasilkan kisaran 500.000 rupiah. Lalu ada cost per unit. Di sini biaya yang digunakan atau diperlukan untuk memproduksi satu box gimbap. Ada 270.000 dibagi 25, yaitu ada ketemu 10,800 per box. Lalu ada cost of sales. Ini total biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk yang ditargetkan terjual selama satu periode penjualan. Di sini ada 10.800 dikali 25 menghasilkan 270.000. Lalu ada gross margin. Di sini yaitu laba kotor yang merupakan selisih antara total penjualan dan juga total biaya produksi.
Nilai ini menggunakan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. Di sini ada Rp500.000 tadi dikurangi dengan 270.000 dan menghasilkan 230.000. Di sini persentase margin gross-nya yaitu ketemu 46%. Lalu ada expense budget, yaitu anggaran biaya yang disusun untuk memperkirakan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan selama menjalankan usaha. Di sini ada yang pertama menghitung fixed cost. Di sini kami menghitung seperti rice cooker, ada pisau, talenan, tikar bambu untuk rolling, dan juga ada baskom dan wadah. Lalu ada menghitung variable cost, merupakan biaya yang besarnya berubah sesuai dengan jumlah produk yang diproduksi. Di sini ada beras, nori, ayam, sayuran, telur, saus, dan juga mayones. Ada sosis, ada juga kemasan, adapun gas, listrik, dan juga air, dan juga biaya tenaga kerja. Lalu ada cash flow project. Di sini yaitu estimasi aliran kas masuk dan juga kas keluar selama satu periode usaha. Di sini untuk modal awalnya yaitu 300 dari iuran kita sendiri. Lalu ada penjualan 25 box sekitar menghasilkan sekitar 500.000. Jadi total kas masuk yaitu ada 800.000. Lalu ada kas keluar di sini untuk penggunaan biaya fixed cost yang tadi sejumlah 300.000 dan juga variable cost 270.000. Di sini total kas keluarnya yaitu 570 sehingga saldo akhir kami sebanyak 230.000. Lalu ada aset dan liabilitas. Aset sendiri merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki usaha dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban atau utang yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Untuk saat ini kami tidak memiliki liabilitas karena tidak mempunyai 0% hutang pun. Lalu ada break-even analysis, itu merupakan titik impas, yaitu kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Diketahui dari produk kami yaitu harga jual sebesar 20.000 dengan biaya variabel per unit 10.800 dengan fixed cost 500.000 dengan kontribusi per unit 20.000 dikurangi 10.800 menghasilkan 9.200 untuk perhitungan BEP-nya. 500.000 dibagi 9.200 menghasilkan 54 box. Berdasarkan hasil perhitungan itu, Gimbap Box memiliki harga jual sebesar 20.000 per box, biaya variabel 10.800, dan juga biaya tetap sebesar 500.000. Dengan ini, margin kontribusi yang diperoleh setiap produk yaitu 9.200 dan menghasilkan analisis yang menunjukkan bahwa usaha akan mencapai titik impas setelah berhasil menjual 55 box Gimbap Box. Apabila penjualan melebihi 55 box dalam satu periode, maka usaha akan mulai memperoleh keuntungan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melalui penyusunan bisnis plan dan juga pelaksanaan usaha ini, kami memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam menjalankan sebuah bisnis, mulai dari tahap perencanaan, produksi, pemasaran, hingga evaluasi hasil penjualan. Kami menyadari bahwa membangun usaha ini tidak hanya membutuhkan produk yang menarik saja, tetapi juga kerjasama tim, komunikasi yang baik, pengelolaan keuangan, dan kemampuan menghadapi berbagai kendala. Kami berharap Gimbap Box Mix Salad ini tidak hanya menjadi tugas dalam mata kuliah, tetapi juga dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan usaha kuliner. Kan juga telah kami peroleh selama proses penjualan yang akan menjadikan bahan evaluasi agar kualitas produk kami maupun pelayanan kami itu dapat terus ditingkatkan. Adapun lampiran dari bisnis model Canvas,
kami seperti ini. Lalu di sini ada laporan dan juga evaluasi bisnis. Yang pertama ada produk. Di sini produk yang dikembangkan yaitu gimbap box dengan makanan siap saji yang mengadaptasi hidangan khas Korea berupa gimbap dengan tambahan salad sayur dan dalam satu kemasan box. Produk ini juga dirancang sebagai makanan praktis yang dapat dijadikan menu makan siang, makan malam maupun cemilan yang sehat. Konsep utama produk yaitu menyediakan makanan bergizi seimbang, yang praktis, higienis, dan juga memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera masyarakat, khususnya mahasiswa dan juga kalangan pemuda. Lalu ada pemasaran. Di sini gimbap box dilakukan dengan memanfaatkan dua metode, yaitu pemasaran secara online dan juga offline. Lalu ada penjualan. Penjualan gimbap box ini dilakukan menggunakan sistem pre-order sesuai jadwal yang telah kami tentukan. Konsumen melakukan pemesanan melalui WhatsApp atau media sosial yang lain, kemudian produk diproduksi sesuai jumlah pesanan sehingga kualitas dan kesegaran produk itu tetap terjaga. Di sini juga ada testimoni dan juga bukti transaksi yang kita peroleh waktu mengadakan bazar kemarin. Lalu ada laporan keuangan. Ini disusun untuk mengetahui kondisi keuangan usaha gimbap box selama kegiatan penjualan. Di sini harga jualnya yang seperti saya jelaskan tadi yaitu 20.000 per box dengan target penjualan sebesar 25 box dan diperoleh total penjualan atau sales volume sebesar 500.000. Lalu ada evaluasi dan juga strategi selanjutnya. Secara umum, kegiatan kemarin penjualan gimbap box itu berjalan dengan baik dan memperoleh respon positif dari konsumen. Tetapi ada beberapa kendala pada saat pelaksanaan, yaitu keterlambatan dalam proses produksi dan juga distribusi akibat mungkin kurangnya koordinasi waktu antar anggota dan juga penyesuaian jadwal perkuliahan. Dan juga dikarenakan pesanan yang juga terus bertambah. Lalu berdasarkan hasil penjualan dan juga laporan keuangan, usaha gimbap box ini tetap memberikan keuntungan sehingga menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Meskipun demikian, evaluasi terhadap manajemen waktu dan juga pembagian tugas itu perlu ditingkatkan supaya proses produksi dan juga pelayanan kepada konsumen itu tetap berjalan efektif. Di sini ada daftar pustaka atau referensi yang kita kutip sebagai acuan untuk penulisan laporan ini. Selanjutnya mungkin bisa ditutup oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, kesalahan kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.